Hai guys, welcome back to my YouTube channel Donna Christina Sregar. Selamat datang kembali di program BBD Belajar Bersama Donna. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770. Oke guys, sebelum kita lanjut videonya, teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube ini. Yuk kita simak bersama ya. Pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang digunakan dengan kriteria sebagai berikut. 1. Mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. 2. Mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. 3. Mempunyai penghasilan yang PPh-nya bersifat final dan dikenakan PPh bersifat final. 4. Memperoleh penghasilan dari luar usaha atau luar negeri. 5. Lampiran 4 berisi daftar harta, kewajiban, utang, dan susunan keluarga wajib pajak. Nah, sebagai contohnya, sebagai berikut ya. Apotik Sumber Waras didirikan oleh Olivia Winata pada tahun 2010. Olivia bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta. Informasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Olivia diuraikan sebagai berikut. 1. Teman-teman bisa lihat di gambarnya ini ya, di slide PowerPoint-nya, identitas wajib pajak usahanya. Dan yang kedua, penghasilan dari usahanya. Teman-teman bisa lihat di sini ada laporan laba rugi pada per Desember 2016 tulisnya. Untuk penjualannya nilainya 6.500.000. Harga pokok penjualan terdiri dari sediaan barang dagangan pada tanggal 1 Januari 2016 senilai 1.750.000, pembelian tahun 2016 6.250.000. Nah, Apotik Sumber Waras laporan laba ruginya untuk tahun yang berkaitan 31 Desember 2016 sebagai berikut. Barang tersedia dijual 8 juta, sediaan barang dagangan 31 Desember 2018 1.800.000. Harga pokok penjualan itu yang barang persediaan 8 juta tadi ditambah sama 8 miliar ditambah sama 1.800.000, jadi harga pokok penjualannya yaitu 6.200.000. Nah, untuk laba bruto usahanya jadi itu ada 700 juta. Untuk biaya usahanya, teman-teman bisa lihat di sini ada gaji, upah, imbalan lainnya senilai 120 juta. Pemakaian bahan habis pakai 12 juta, beban listrik, air, dan telepon 19 juta, beban pemasaran 50 juta, beban penyebutan peralatan 6.500.000, pajak bumi dan bangunan 5.700.000, pajak kendaraan bermotor 7 juta, premi asuransi 5.400.000, beban sewa bangunan 5 juta, biaya administrasi dan umum lainnya 20.800.000. Totalkan semuanya biaya usahanya yaitu 251.400.000. Nah, laba usahanya dikurangkan tadi yang 700 juta, jadi totalnya 448.600.000. Informasi yang berkaitan dengan penghasilan Olivia pada tahun 2006. 1. Penghasilan sebagai pegawai tetap dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja dengan bukti pemotongan pajak formulir 1721 A2 terlampir. 2. Menerima dividen atas penyertaan lembar saham prioritas pada PT Perdana. 3. Dividen tunai 2000 lembar per saham. Dividen ini dipotong pajak oleh PT Perdana. Melakukan penyerahan barang kepada pemungut pajak dalam kurung itu RSUD Senopati senilai 1.650.000. Pembangunan atas pembelian barang ini dipungut pajak oleh RSUD Senopati. Harga barang tersebut termasuk PPN 10%. Menerima bunga atas penyertaan obligasi pada Adromon, sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Nilai nominal obligasi 250 juta, bunganya 20% setahun.
diterima setiap tanggal 31 Desember. Tarif pajak atas bunga obligasi di Malaysia 10%. Pajak yang harus dibayar seluruhnya dapat dikreditkan. Menerima bunga deposito di Bank BNI cabang Yogyakarta 12 juta. B. Menerima sewa ruangan sebesar 6 juta. C. Menerima honorium yang sumbernya dari dana APBN sebesar 10 juta. D. Menerima hadiah undian dari Bank BIN berupa 1 unit mobil senilai 275 juta. E. Menerima honorarium sebagai konsultan di Rumah Sakit Enggal Sehat sebesar 18 juta. Rumah Sakit Enggal Sehat merupakan rumah sakit swasta. Honorarium yang dibayarkan tidak berasal dari dana APBN atau APBD. F. Memperoleh keuntungan atas penjualan mata uang asing sebesar 8 juta. G. Menerima bagian laba dari CV Permata Indah sebesar 15 juta. Olivia juga merupakan salah satu sekutu pada CV Permata Indah. Nah, keterangannya ada lagi di sini. Uraian dari Olivia itu untuk lain-lain. A. Ada Olivia membayar sendiri angsuran PPh setiap bulan selama tahun 2014 sebesar 7 juta. Angsuran Januari sampai dengan Desember besarnya sama. B. Olivia menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2016 pada 26 Maret 2017. Yang C. Olivia membayar pajak yang kurang dibayar pada tahun 2016 pada 15 Maret 2017. D. Olivia belum menikah tanpa tanggungan. E. Harta Olivia dan apotek terdiri atas 1. Kendaraan roda berempat yang bermerek Kijang yang dibeli pada tahun 2012 ini seharga 125 juta. Kedua, tanah dan bangunan sebagai tempat tinggal senilai 200 juta dibeli pada tahun 2003. 3. Sebidang tanah senilai 225 juta dibeli pada tahun 2013. Yang keempat, deposito di Bank BIN sebesar 200 juta ditempatkan pada tahun 2015. Kewajiban atau utang Olivia dan apotek terdiri atas 1. Utang pada pemasok pada PT Nunifarma sebesar 115 juta. 2. Utang kepada pemasok sebesar 215 juta. 3. Utang kepada Koperasi Menuju Makmur Dinas Kesehatan Yogyakarta sebesar 30 juta. Oke guys, pembelajaran kita kali ini itu aja. Nanti bakalan ada kelanjutan dari materi ini, yaitu tentang pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Pantengin terus agar teman-teman tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat. Terima kasih.